warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabi'il 'ulumi wal hikam amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas surah An-Nas, karena pertemuan yang lalu terputus. Kita awali lagi dari awal. Surah An-Nas yang artinya adalah manusia, ini merupakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah berarti surat yang turun di Madinah, di kota Madinah. Merupakan surat ke-114, berarti surat terakhir. Isinya 6 ayat. Surat ini sebetulnya satu paket dengan surat Al-Falaq, biasa dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Jadi dua surat ini merupakan surat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi surat ini satu paket dengan surat Al-Falaq ataupun A'udzu birabbil falaq, merupakan surat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Jadi di dalam diri setiap orang, dalam diri kita termasuk ada korin, korin yang menemani kita. Korin ini adalah setan dari jenis jin. Jadi korin ini merupakan setan dari jenis jin yang menyertai setiap manusia sejak dia lahir sampai wafat. Sebelumnya perlu kita ingat bahwa yang namanya setan, setan itu adalah sifat. Setan itu bukan makhluk. Sifat yang ada pada makhluk yang jauh dari kebenaran. Karena syaiton atau setan itu diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya sama dengan ba'uda. Ba'uda itu artinya adalah jauh. Jadi orang yang memiliki sifat syaiton berarti orang itu sedang jauh dari kebenaran. Dan setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Artinya yang punya sifat bisa jauh dari kebenaran itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Ayat yang menjelaskan bahwa setan itu bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia, di antaranya selain surat An-Nas ini, surat Al-An'am ayat 112. Dalam surat Al-An'am 112 Allah berfirman, di sini tegas jelas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin
Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuh. Setiap nabi punya musuh. Musuhnya apa? Kata Allah, syayatinal insi, setan-setan dari jenis manusia, wal jinni, dan setan-setan dari jenis jin. Ya, jadi setan itu sifat buruk yang jauh dari kebenaran syariat. Bisa ada pada jin, bisa ada pada manusia. Ya. Makanya kita kalau ada orang atau ada teman yang selalu mengajak kepada keburukan, kadang-kadang kita kesel, kemudian terlontar kata-kata, oh dasar setan dong ini. Gitu ya. Nah, itu betul. Ya. Artinya dia sedang jauh dari syariat, jauh dari kebenaran. Karena setan artinya jauh dari kebenaran, ya, jauh dari syariat. Nah, kembali ke ayat ini, surat ini, An-Nas ini. Ya. Di sini disebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah, setan yang dimaksud dalam ayat ini, yang kita minta perlindungan darinya, ini setan dari jenis jin yang namanya korin. Setiap orang punya korin. Ya. Pada diri kita ini ada korinnya. Ya. Yaitu setan dari jenis jin. Masalah korin disebutkan di dalam surat Qaf ayat 27, bahwa setiap orang punya korin. Disebutkan dalam surat Qaf ayat 27, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkatalah korinnya atau teman yang menyertainya, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ayat ini menjelaskan tentang dialog antara manusia dengan korin dari kalangan jin pada hari kiamat. Jadi korinnya itu mengatakan, loh saya tidak menyesatkannya, dia sendiri yang memang berada dalam kesesatan. Kata jin yang mendampinginya. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia mengelak begitu? Karena korin atau setan yang ada pada diri seseorang, termasuk pada diri kita, ya, itu tidak bisa memaksa. Dia cuma menggoda. Ya, dia cuma menggoda agar kita melakukan dosa. Kemudian kita melakukan dosa atau tidak, terserah kita. Korin tidak bisa memaksa. Ya, ya. Dia tidak memaksa kita untuk berbuat dosa. Dia cuma menggoda agar kita berbuat dosa. Ya. Dalam hadis dijelaskan juga tentang korin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinn." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah diutus kepadanya pendampingnya, yaitu korin dari kalangan jin. Itu Nabi juga mengatakan gitu. Setiap orang itu ada pendampingnya, ada korinnya dari jenis jin. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, ya. Termasuk engkau juga wahai Rasulullah, apakah jenengan juga ada korinnya dari jenis jin? Kemudian Rasul menjawab, wa iyaya, iya saya juga ada. Tetapi kata Rasulullah, illa annallaha, tetapi sesungguhnya Allah a'anani alaihi fa aslama. Hanya saja Allah menolongku sehingga korin tersebut masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka ia hanya memerintahkanku kepada kebajikan. Nah, kalau korinnya Rasulullah, ya, ditakdirkan oleh Allah masuk Islam. Ya. Karena ngapunten, jin itu sama dengan kita, sama dengan manusia. Artinya sama itu sama-sama diperintah untuk taat dan beribadah kepada Allah. Karena ayatnya kita sering dengar ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jin juga disuruh ibadah. Makanya jangan kaget ketika ada penjelasan, oh jinnya sudah masuk Islam. Ya. Jin di sini jin Islam, jin di sini jin kafir. Itu memang betul adanya. Sama dengan manusia jin itu.
dia punya kewajiban beribadah pada Allah. Dan Kanjeng Nabi mengatakan Qarin yang mendampingi beliau itu sudah masuk Islam, sehingga tidak menyuruh beliau kecuali kepada kebaikan. Nah, kalau Qarin dari diri kita itu semuanya masih kafir, ya. Makanya mengganggu, menggoda, suka menyuruh kita melakukan keburukan. Nah, kemudian para ulama menjelaskan tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa pada setiap orang ada qarin. Ya. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki qarin dari jin yang senantiasa membisikkan keburukan, mengajak kepada maksiat. Ya. Mau ngaji dipengaruhi. Ya. Sakit dulu. Itu kan Indonesia kan dirapin cintanya agar gak budal. Nah itu Qarinnya ngajak nonton TV, gak ngajak ngaji. Nah, mau baca Quran, kata Qarinnya lihat HP dulu, takutnya ada orderan. Agar kasih itu baca Quran, gitu ya. Itu Qarin itu yang bisikin. Buka HP dulu dah, takutnya ada orderan. Kasih itu baca Quran ya. Itu Qarin kerjaannya, ya, selalu mengajak kepada maksiat dan keburukan. Nah, kesimpulan dari penjelasan tentang Qarin ini, pertama, setiap manusia disertai Qarin dari kalangan jin yang menggoda dan membisikkan kejahatan. Kedua, Rasulullah memiliki Qarin tapi Allah menolong beliau sehingga Qarinnya masuk Islam. Ketiga, Qarin adalah bagian dari mission kehidupan. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi hadis tadi yang kata Rasulullah setiap orang ada qarinnya, ya, itu menjelaskan pertama setiap manusia punya qarin. Yang kedua, Rasulullah juga punya qarin, tapi qarinnya sudah masuk Islam. Yang ketiga, qarin itu bagian dari ujian kehidupan. Tapi qarin itu tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat dosa. Ya. Qarin itu tidak bisa maksa kita. Dia cuma menggoda agar kita berbuat dosa. Jadi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Nah, gitu. Mau baca Al-Quran, Qarinnya bisiki, buka HP dulu, kan gitu ya. Nah, kemudian kita buka HP atau tidak itu bukan dipaksa oleh Qarin, tapi karena keinginan kita sendiri. Makanya kita bertanggung jawab. Sehingga tadi di dalam ayat tadi, ya, di akhirat Qarin protes kepada Allah gitu. Saya loh tidak memaksa dia sendiri kok yang menentukan, kan begitu. Kemudian perlu dipahami juga yang keempat, poin keempat dari hadis tadi, Qarin berbeda dengan malaikat pencatat amal. Raqib Atid kan sama ngikuti kita terus juga gitu kan. Beda. Dan Qarin itu juga berbeda dari bisikan hawa nafsu. Karena Qarin itu bersumber dari jin. Ya. Karena Qarin dari bisikan hawa nafsu, nah itulah yang memutuskan. Qarin dari jenis jin, ya, berarti setan dari jenis jin itu hanya menggoda. Yang memutuskan adalah setan yang ada pada diri kita. Ya. Dalam diri kita ada setannya. Ya. Jadi dalam diri kita itu ada setan dari jenis kita sendiri dan ada setan dari jenis jin. Ya, namanya Qarin. Kalau setan dari diri kita sendiri apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu setan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innan nafsa la'ammaratu bisu. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nah itu, ya, Qarin hanya menggoda, hawa nafsu yang memutuskan. Lalu bagaimana cara menghadapi Qarin, ya, agar kita tidak tergoda? Nah, untuk menangkal godaan Qarin, Islam telah mengajarkan beberapa perlindungan secara spiritual. Ya, satu, zikir dan doa harian. Nah itu harus kita baca.
Makanya Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita, seluruh aktivitas diawali dari akhir dengan doa. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, gitu ya. Karena ya itu untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan qarin yang terus mengikuti kita dan terus menggoda kita. Ya. Kemudian zikir pagi, zikir petang, kan itu ya, al-masurat pagi, masurat petang, itu dibaca. Ya. Yang kedua, sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, lebih khusus lagi ayat kursi. Nah, itu. Makanya kita kalau sebetulnya uang punya, badan sehat, tapi kok gelisah aja gitu, hawanya tuh aras-arasan ibadah, bisa jadi itu pengaruh qarin. Dan baca Quran, gitu ya. Dan berzikir, dan berdoa, karena bisa jadi itu qarin mengganggu. Ya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam takwa. Maksudnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Jadi kalau sudah waktunya sholat, ya qarin bisikin, santai dulu lah, nonton TV dulu baru ngopi. Harus dipaksa, enggak sholat. Nah, gitu ya. Itu artinya bersungguh-sungguh dalam takwa. Kenapa? Karena jin itu sebetulnya lemah terhadap orang yang bertakwa. Lemah. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, aslinya lemah. Ya. Cuma kenapa kita tergoda? Ya, karena kita tidak membentengi diri kita dengan bacaan-bacaan doa dan zikir tadi. Ya, sehingga dari luar ada qarin yang menggoda, dari dalam ada hawa nafsu yang mendorong, kan begitu. Wah, kita ini ujian kehidupannya berat, ya. Makanya harus ngaji, ya, biar kita tahu. Baik. Dan disebutkan di di dalam Al-Quran ini surat An-Nas tadi, ya, bahwa al-waswasil khannas kan tadi ya, dari bisikan setan yang bersembunyi. Ya. Artinya setan itu bertengger di hati manusia. Apabila manusia lalai dan lupa, maka ia membisikinya. Kalau kita lagi lalai, dibisiki oleh qarin kita. Akan tetapi apabila manusia mengingat Allah, maka ia bersembunyi. Nah, gitu. Tapi nggak pergi, tetap ada di dekat kita, cuma bersembunyi. Nah, itulah qarin. Ya. Makanya kita harus sering ingat Allah, harus sering berzikir kepada Allah, ya, supaya qarinnya nggak muncul, dia bersembunyi. Ya. Dia selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Ya, kerjaannya qarin begitu. Ya. Dan kemudian setan itu tadi dikatakan minal jinnati wan nas, ya, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Dari jenis jin itu qarin, dari jenis manusia itu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Nah, kemudian kita coba pahami surat An-Nas ini, relevansinya dengan kondisi kekinian. Jadi surat ini sangat penting bagi kita di zaman sekarang, terutama dalam konteks, ya, disebutkan kemenangan, pencapaian, dan kekuasaan. Oh, mohon maaf, bukan, sebentar. Ya, jadi ayat di surat ini, ya, sangat aktual untuk kondisi zaman kita karena tantangan bisikan setan, ya, zaman sekarang gitu ya, tantangan bisikan setan tidak hanya dalam bentuk gaib, tapi juga dalam bentuk nyata dalam kehidupan modern. Satu, dalam bentuk apa? Penjelasannya begini. Was-was dalam iman dan ibadah. Dulu setan membisikkan rasa ragu dalam wudhu atau sholat, ya. Itu setan zaman dulu itu mengganggu orang wudhu gitu ya.
ini basuhannya keberapa, mengganggu dalam sholat gitu. Itu zaman dulu. Nah kalau setan zaman sekarang banyak yang dilanda ya, kalau sekarang godaan setan itu ya, ketika seorang tergoda oleh setan ya, banyak dilanda krisis keyakinan ya. Muncul pertanyaan meragukan agama lewat konten-konten di media sosial ya. Kan banyak itu di medsos itu, kalau kita tidak pandai menyaring itu ya, hati-hati, jangan suka melihat contoh Pak Guru Gembul ya, itu jangan diikuti gitu. Pernah dengar ya Guru Gembul? Tidak pernah tahu. Ya itu Guru Gembul, terus apa lagi Pras gitu, terus apa lagi itu ya, ada beberapa itu yang menyesatkan, yang membuat orang jadi ragu. Nah, kemudian ada lagi propaganda ateisme, propaganda humanisme, gitu ya. Propaganda humanisme itu biasanya isinya itu tentang bagaimana kita yang penting baik dengan sesama manusia. Wis tau sing penting apik karo kancane, apik karo tanggane, gak salat ya iku urusane dhewe-dhewe. Nah, begitu. Sing penting wong apik. Gitu ya. Sehingga ya, kejadian di Kota Kediri saya pernah khutbah nikah ya, diminta oleh salah seorang pejabat di kantor pajak ya. Khutbah nikah untuk anak saya mau nikah. Oh iya lah ya. Tapi tolong ya saat khutbah nikah dinasehati agar pengantin prianya menantinya ya, supaya mau sholat. Memang dia gak sholat kan? Nah itu anak saya kok baru cerita katanya itu, kalau calon suaminya itu belum sholat. Nah itu kok mau? Soalnya orangnya baik Ustaz kata begitu. Baik. Sing penting apik. Itu ajaran humanisme. Ya. Gak sholat gak apa-apa, sing penting apik. Ya. Itu propaganda begitu banyak diminati oleh anak-anak kita. Gitu ya. Bahkan ada tokoh nasional, budayawan terkenal gitu ya. Dia bercerita dengan sangat bangganya, anak saya habis pulang dari bepergian ya, entah habis kursus atau privat atau apa, punya aktivitas di luar. Pulang saya tanya, Mas tadi naik apa? Naik taksi, Pak ya. Terus kamu mengucapkan terima kasih apa tidak sama supir taksinya? Loh, ngapain ucapkan terima kasih Pak? Kan saya bayar, kata begitu ya. Itu anak saya maki-maki kata. Terus kata dia dengan bangganya, anak saya gak sholat gak apa-apa, sebenarnya dia tahu tata krama, dia tahu adat, dia tahu etika, dia bisa menghormati orang. Nah itu aliran humanisme begitu. Ya, kelihatannya kan bagus dia. Oh, sepenting api, sepenting akhlaknya api, manut sama orang tua, tidak menyakiti orang tua, gak sholat gak apa-apa. Nah itu agama humanisme, aliran humanisme. Ya. Nah kemudian untungnya alhamdulillah ada banyak kiai-kiai yang di medsos itu ya, yang membalik semuanya ya. Kamu tidak sukses kuliah gak apa-apa, kamu tidak sukses kerja gak apa-apa, yang penting kamu masih tetap sholat. Nah itu ada orang tua begitu ya. Gak apa-apa, gampang, urusan dunia sudah diatur sama Gusti Allah, yang penting kamu sholat. Wah itu keren itu. Nah begitu ya. Artinya tidak mematahkan semangat anak yang belum berhasil dalam kuliahnya, belum berhasil dalam kerjanya, tapi tetap dimotivasi untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini penting. Kita memberikan bekal ilmu dunia, oke, bagus. Life skill, cakapan hidup gitu ya, itu bagus. Ya. Tapi tetap seperti Ustaz Darwis sering berpesan di medsosnya gitu, bahkan di mobilnya gitu ya, ojo lali sholat begitu ya, Ustaz Darwis luar biasa ya. Itu memang penting ya. Saya menekankan juga pada anak-anak saya ya, kalian tidak berprestasi, tidak menjadi juara satu, tidak apa-apa, yang penting taat kalau Gusti Allah, manut sama orang tua, menghormati guru dan seterusnya. Nah gitu ya, taat kepada Allah ya. Kembali lagi ya. Jadi surat An-Nas ini juga penting untuk kondisi zaman sekarang ya. Karena bisikan setan tidak hanya gaib, tidak hanya tidak tampak ya. Kalau kaurin tidak tampak, hawa nafsu kita tidak tampak, tapi sekarang godaan setan itu tampak ya. Itu dalam bentuk itu
was-was dalam iman dan ibadah. Yang kedua, ya, bisikan hawa nafsu modern. Ya. Bisikan hawa nafsu modern dijelaskan di sini. Setan manusia maupun jin, ya, zaman sekarang gitu ya, bekerja lewat industri hiburan. Nah, gitu ya. Setan manusia maupun jin sekarang itu bekerja lewat industri hiburan, iklan, media yang menormalisasi pornografi. Ya. Lihat itu di iklan-iklan, di sinetron gitu ya. Pacaran dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, ya, berduaan dengan lawan jenis bukan mahram atau bukan muhrim dianggap satu hal yang biasa gitu ya. Kemudian ada juga yang kalau sudah tunangan dianggapnya sudah setengah halal gitu. Kan banyak begitu. Ini sudah tunangan, gak apa-apa, ayo ke sana. Dikenalkan sama bude yang ada di Jawa Tengah gitu ya, berduaan dengan tunangannya gitu. Padahal belum halal gitu. Kan sudah tunangan, sudah pasti nikahnya kan begitu ya. Dianggapnya sudah setengah halal katanya. Ya, itu bisikan hawa nafsu modern. Ya. Bisikan itu soft, halus ya. Seperti iklan yang membuat kita ya, selalu merasa kurang ya. Oh pengennya sudah punya satu, pengen punya dua, sudah punya dua, pengen punya tiga gitu. Akhirnya berlebihan ya. Kadang-kadang ada orang punya tas itu disesuaikan dengan warna jilbab gitu ya. Jilbabnya ada 20, tasnya ada 20. Nah itu hawa nafsu modern gitu ya. Kemudian racun media sosial ya. Ini relevansi ayat ini, surat ini dengan kondisi kekinian. Racun media sosial. Setiap manusia, setan manusia, ya. Setan dari jenis manusia maksudnya. Kan bila jinati warnas ya. Setan berjenis manusia zaman sekarang bisa berupa influencer, ya, konten kreator, atau buzzer, kan begitu ya. Nah itu setan berjenis manusia, kan begitu. Yang mempengaruhi, ya, pengikutnya. Nah, ucapan-ucapan mereka ini ya seringkali adalah was-was. Was-was itu yang merusak hati dan akhlak. Ya. Karena itu kita diminta menyaring informasi, berpegang pada kebenaran dan senantiasa berzikir. Kemudian yang keempat, ya, gangguan mental dan kecemasan. Ya. Jadi relevansi surat An-Nas dengan zaman sekarang itu diantaranya tentang gangguan mental dan kecemasan. Banyak orang yang menderita overthinking, ya, atau paranoid, ketakutan yang berlebihan, ya, cemas menghadapi masa depan, gitu. Karena kita kalau sering bermedsos itu ya, maka dulu zaman pandemi itu ada anjuran jangan terlalu sering lihat HP ya, karena hawanya takut terus ya, was-was terus ya, karena beritanya kan banyak berita-beritanya yang negatif ya. Seperti zaman sekarang ya, kita punya anak banyak, semua sudah besar-besar, sedang pada kuliah, itu gara-gara melihat medsos ya, muncul kecemasan. Contoh, kita kan suka lihat dia, ada satu kantor atau perusahaan membuka lowongan yang dibutuhkan cuma 2 posisi, tapi yang daftar sampai ribuan di depan kantor. Ya kan ya? Oh sampai ribuan berdesak-desakan, itu sarjana semua itu. Ya, padahal kuliahnya biayanya mahal gitu ya. Orang desa sampai jual-jual sawah, jual kerbau, jual sapi gitu, untuk muliakan anaknya. Saudara lulus gitu ya. Ya Allah, cari kerja susah. Ya, melihat fenomena seperti itu muncul kecemasan. Ya, nah, kita sering membaca Qul a'udzu birabbin nas, itu dianggap juga begitu, untuk menghindarkan diri kita dari kecemasan-kecemasan itu. Kan isinya Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah yang menguasai manusia. Gitu ya. Tenang saja, yang menguasai semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kan begitu. Malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, dan seterusnya. Ini dalam konteks kekinian ayat ini, surat ini juga relevan. Ya, lihat cemas gitu ya.
Makanya saya selalu menekankan kepada anak-anak saya itu ya. Jadi kan juga perlu sampaikan, yang menentukan rezeki, yang menentukan pangkat dan kedudukan itu adalah Gusti Allah. Sampai silakan rajin belajar, sampai silakan berprestasi, tapi jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menentukan pada akhirnya adalah Gusti Allah. Yakinkan itu. Ya. Jadi kalian jangan takut menghadapi persaingan hidup, yakinlah dengan kekuasaan Allah. Bergantunglah kepada Allah. Itu perlu ditanamkan. Ya. Ada itu, saya punya teman ya Ustaz dari Ngawi kalau tidak salah. Anaknya usia 24 tahun, kuliah di Malang. Stres buat anaknya. Ya. Kabur dari kosan, jalan kaki, nggak tahu kemana, ketemunya di Madiun. Bisa jadi dia begitu, ya, beban menghadapi situasi yang ada. Kan begitu ya. Artinya ujian itu bisa menimpa siapa saja, jangan kan Ustaz. Nabi saja ada yang istrinya tidak taat, kan gitu ya. Nabi saja ada yang anaknya tidak taat, gitu ya. Jadi ujian itu bisa menimpa siapapun. Ya. Nah makanya ayat ini harus sering kita baca. Dan di dalam maksurat pagi, maksurat sore itu kan ada, ya kan? Ya. Harus sering kita baca ya. Untuk menghindari ya, godaan-godaan setan dalam konteks kekinian itu. Tadi gangguan mental dan gangguan kecemasan. Surat An-Nas memberi terapi ya, berlindung hanya kepada Allah agar hati menjadi lebih tenang. Oke. Dan kemudian pelajaran penting dari surat An-Nas. Ini pelajarannya. 1. Manusia lemah jika tidak berlindung kepada Allah. Manusia itu lemah jika tidak berlindung kepada Allah. Sehebat apapun pendidikan, teknologi atau kekayaan kita, ya, kita tetap butuh kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Malik dan sebagai Ilah. Ya. Teknologi secanggih apapun, ya, sehebat apapun, ya, kalau Allah sudah berkehendak, ya, tidak ada yang bisa mencegah. Ya. Dulu beberapa waktu yang lalu Donald Trump mengancam kalau tahanan Israel yang ditahan oleh Gaza tidak dilepaskan, saya akan jadikan Timur Tengah sebagai neraka. Setelah itu apa yang terjadi? Los Angeles terbakar, ya kan? Ya. Dengan segala macam perlengkapan yang canggih dan modern untuk menyiram air gitu ya, tidak bisa. Kalau Allah sudah turun tangan, kalau Allah sudah berkehendak, habis cuma Los Angeles. Ya, Hollywood yang menjadi pusat peradaban di Amerika habis, ya, semuanya habis. Ya. Makanya manusia itu lemah kalau dia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belajar penting yang pertama dari surat An-Nas. Yang kedua, musuh terbesar manusia itu sebetulnya ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Gangguan tidak selalu datang dari luar, tidak selalu datang dari luar, tapi juga dari bisikan dalam diri yang membuat kita malas, kita iri, kita dengki, bahkan kita kufur kepada Allah. Ya, itu dari dalam diri kita. Yaitu adanya korin dan juga ada setan dalam diri kita, itu hawa nafsu. Yang ketiga, surat An-Nas ini ya memberikan perhatian kepada kita agar mewaspadai setan manusia. Ya. Tidak semua yang berwajah ramah atau membawa narasi indah itu baik. Ya. Kelihatan enak, wapi gitu ya. Ternyata ya, seperti yang belum lama ini kejadian seorang motivator ganteng, ya kan, menjadi otak pembunuhan pegawai Bank BRI. BRI atau BRI? Ya BRI. Ya kan? Ya. Jadi tidak selalu. Ya. Maka waspadai setan-setan dalam bentuk manusia. Tidak semua yang berwajah ramah atau membawa narasi indah itu baik. Ada manusia yang menjadi corongnya setan dengan menyebarkan fitnah, hoax, atau gaya hidup sesat.
Keempat, pesan penting dari surat An-Nas ini adalah tentang perlindungan sejati hanya dari Allah. Ya. Jadi surat ini ditutup dengan doa perlindungan, ya, bukan dengan perintah melawan sendiri. Artinya senjata kita adalah doa, zikir, ilmu, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita ke surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahab. Ini surat Al-Lahab ini maknanya adalah gejolak api. Ya. Al-Lahab itu artinya gejolak api. Ini merupakan surat Makkiyah, surat yang turunnya di Mekah. Surat ke-111 terdiri dari 5 ayat. Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasakanlah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma abna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah untuknya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dhata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari serabut. Sebab turunnya surat ini adalah perlawanan Abu Lahab terhadap Rasulullah. Asbabun nuzul dari ayat ini, surat ini, ya. Yaitu perlawanan Abu Lahab terhadap Rasulullah. Jadi diceritakan, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi keluar menuju tanah lapang berdakwah. Kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu beliau menyeru, "Ya Sobaha." Ya. Seruan ini diucapkan untuk mengumpulkan orang-orang di pagi hari, ya, karena ada suatu perkara yang sangat penting. Jadi di Arab dulu begitu, ya. Ya Sobaha. Orang-orang pada kumpul, ya. Kaum Quraisy di hadapan beliau sampai berkumpul, lalu beliau berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di waktu pagi atau sore hari? Apakah kalian mempercayaiku?" Orang-orang berkata, "Ya, kami mempercayaimu." Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab yang sangat pedih." Nah, setelah itu Abu Lahab jatuh, ya, berkata, "Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Ya, celaka kamu Muhammad." Lalu Allah menurunkan surat ini, Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Sampai akhir ayat. Ya. Nah, surat ini, ya, ibu yang dirahmati Allah, Tabbat yada abi lahabin wa tab, Allah mengumumkan kehancuran Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini siapa? Pamannya Nabi. Ya. Kehancuran Abu Lahab, kenapa? Karena permusuhannya terhadap Islam. Di sini disebutkan tabbat yada, yada itu tangan artinya. Ya. Nah, tangan ini artinya melambangkan usaha dan kekuatan. Jadi binasalah usaha Abu Lahab, binasalah kekuasaan Abu Lahab, ya, karena memusuhi Islam. Kan dia asalnya marah-marah pada Rasulullah, "Celaka kamu Muhammad. Apa hanya karena untuk ini kamu mengumpulkan kami?"
Nah, kemudian turun surat ini, ya, justru yang celaka adalah tangannya Abu Lahab. Tangan di sini maksudnya usaha dia, kekuasaan dia dalam memusuhi Islam semuanya akan sia-sia. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta melimpah, ya, dan status sosialnya itu tidak bisa menolong dia dari murka Allah Subhanahu wa taala. Saya sulana radhatalah, Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Namanya sendiri lahab, yang maknanya adalah nyala api. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya namanya Ummu Jamil, juga ikut celaka. Ya. Dia disebut hammalatal hatab, wanita pembawa kayu bakar. Ya. Artinya apa? Wanita pembawa kayu bakar ini dalam tafsirnya ada dua. Pertama, makna hakiki. Mana hakiki itu mana sebenarnya. Artinya di neraka nanti istrinya itu membawa kayu bakar untuk menambah siksa suaminya. Kan suami siksa neraka, malah dibawa kayu bakar biar nyalanya lebih besar. Ya, membakar suami. Makna majazi, makna kiasan di dunia. Di dunia maksudnya orang yang membawa kayu bakar itu adalah orang yang suka menyebarkan fitnah, senangnya ngobong-ngobong, manas-manasi hati orang. Gitu ya. Maka dia membawa kayu bakar, ya, untuk manas-manasi, gitu ya. Senangnya gawe fitnah, ya, senangnya ngadu domba, ya, supaya orang membenci Nabi Muhammad SAW. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya, leher istrinya nanti akan ada tali dari sabut yang dipinta. Ini maksudnya adalah simbol kehinaan dan siksaan yang kekal. Ya. Nah, sekarang apa relevansi surat ini dengan kondisi kekinian? Surat ini bukan hanya tentang Abu Lahab secara personal, tapi juga tentang tipe manusia yang serupa dengan dia di setiap zaman. Kalau ada manusia yang tipenya sama dengan Abu Lahab, maka akan mengalami hal yang sama. Ya, penjelasannya satu, kebanggaan pada harta dan status sosial. Abu Lahab sombong kenapa? Karena kekayaannya dan karena posisinya di tengah-tengah masyarakat. Dia tokoh. Nah, kalau kondisi sekarang, ya, seperti Abu Lahab itu apa ada? Banyak orang yang merasa aman karena dia kaya raya. Ya, wes gampang, kayak kopi ya polisi menang, seumpama gitu ya. Orang merasa aman karena memiliki jabatan. Orang merasa aman karena memiliki relasi politik. Iku juga ngomong iku kocok bupati. Wah, begitu ya. Zaman sekarang banyak begitu. Ya. Padahal semua itu tidak akan bisa menolong mereka di hadapan Allah dari siksa api neraka. Seperti Abu Lahab, sombong deh, karena kaya dan karena tokoh. Ya, tetap di situ kan disebutkan tadi apa tadi? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, artinya apa? Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Tidak ada artinya. Tetap kata Allah, saya sulana ronda talahab, tetap masuk neraka. Ya. Jadi fenomena sekarang orang kaya menggunakan hartanya untuk melawan kebenaran. Ya. Seperti 9 naga. Di dunia memang jaya. Gitu ya. Awalnya pagar laut itu sudah diperintahkan oleh Prabowo, bongkar. Awalnya dibongkar. Tapi komandan dari angkatan laut yang memimpin pembongkaran akhirnya dimutasi. Coba. Dan pembongkaran dihentikan. Sekarang masih tetap ada. Ya. Orang kaya menggunakan hartanya melawan kebenaran untuk mendanai kerusakan moral, bahkan untuk membeli pengaruh media. Wah, media dibeli sehingga mendiskreditkan orang yang benar, mendiskreditkan orang yang baik. Ya. Itu yang pertama ya, tentang kebanggaan pada harta dan status. Ya, kalau dalam kondisi kekinian, relevansi surat Al-Lahab dengan zaman sekarang, pertama kebanggaan pada harta dan status. Yang kedua, permusuhan terhadap dakwah. Abu Lahab menolong Islam itu bukan karena tidak paham,
tapi karena kesombongan dan ego politiknya. Karena kalau dia ikut agamanya Muhammad, agamanya baginda Rasulullah SAW, ya, maka dia menjadi anak buahnya Rasulullah. Gitu ya. Itu ego politiknya, ya, itu yang nggak mau terima. Ya. Seperti zaman sekarang, ya, tidak siap jadi anak buah, bikin partai lagi. Gitu ya. Dipecat dari jabatannya, saya juga bisa bikin partai sendiri. Gitu ya. Ya, jadi Abu Lahab yang menolak Islam bukan karena tidak paham, tapi karena kesombongan. Kekinian kalau zaman sekarang, ada pihak yang memusuhi dakwah Islam dengan propaganda negatif, menjelekkan ulama, menyebarkan Islamofobia atau menghalangi syiar agama. Yaitu kalau ada yang modelnya begitu, ya Abu Lahab modern. Kalau ada orang yang suka memfitnah ulama, bikin propaganda negatif tentang Islam, ya, asal sedikit ada kerusuhan, teroris dan teror dialamatkan ke Islam, gitu ya. Padahal yang menjajah Indonesia ribuan tahun itu bukan orang Islam, ya kan? Apa agamanya itu penjajah dulu itu? Non Islam. Tapi mereka tidak disebut sebagai teroris. Teroris selalu diidentikan dengan Islam. Kemudian yang ketiga, relevansi dari surat Al-Lahab dalam kondisi kekinian, ya, tentang peran istri pembawa kayu bakar. Penjelasannya, Ummu Jamil aktif menebar fitnah, ya, sama dengan buzzer atau influencer zaman sekarang yang menyebarkan kebencian, hoax dan adu domba. Ya. Pelajaran yang dipetik dari poin 3 ini, fitnah yang disebarkan lewat medsos bisa menjadi kayu bakar yang menambah api konflik sosial. Ya, makanya terjadinya kemarin itu, ya, ini sudah banyak itu orang yang memprovokasi di media yang ditangkapi, ya, sehingga terjadi kerusuhan kemarin itu. Ya. Bahkan anggota DPR yang dianggap menyebabkan orang marah itu juga sudah mulai dinonaktifkan. Ya. Uya, terus apa lagi? Marto, Apa Urban, ya. Sahroni. Kalau ada berita, Sahroni bertanya tentang Sahroni. Dia tidak tahu Sahroni itu siapa, wartawan nulis. Sahroni bertanya tentang Sahroni. Nah, kemudian yang keempat, tentang simbol tali dari sabut tadi. Ini merupakan simbol kehinaan dan jeratan yang tidak bisa dilepas. Ya, jadi istrinya ada sabut. Sabut itu apa tuh? Ya dari kelapa itu ya. Tepes ya kalau udah ya. Sepet namanya. Kalau di Indramayu di kampung namanya tepes. Sepet tepes ya. Ya. Nah, kalau kekinian artinya apa? Banyak orang yang terjerat dengan ambisi dunia, terikat dengan korupsi, terikat dengan gaya hidup yang buruk, lalu tidak bisa melepaskan diri. Ya. Nah, itu kalau konteksnya kekinian. Yang kelima, surat ini berisi pesan tentang kepastian azab. Surat ini adalah nubuwah. Nubuwah itu artinya ramalan yang pasti terjadi. Abu Lahab dan istri yang tidak akan beriman sampai mati. Kalau dalam konteks kekinian, ya, ini menjadi peringatan bahwa hati yang keras bisa menutup jalan hidayah, walaupun berada dekat dengan dakwah. Ya, seperti Abu Lahab pamannya Nabi. Itu tidak bisa dapat hidayah, kenapa? Karena hatinya keras. Ya, jadi orang yang hatinya keras itu susah mendapatkan hidayah. Itu relevansi surat Al-Lahab dengan kondisi kekinian. Nah, sekarang pelajaran pentingnya apa yang bisa dipetik dari surat Al-Lahab ini? Pertama, harta dan kekuasaan tak menyelamatkan jika digunakan untuk melawan agama Allah. Harta
harta dan kekuasaan tidak bisa menyelamatkan jika digunakan untuk melawan agama Allah. Ya. Kedua, permusuhan terhadap dakwah akan berakhir dengan kehinaan, meskipun di dunia tampak berjaya. Permusuhan terhadap dakwah akan berakhir dengan kehinaan, meskipun di dunia tampak berjaya. Tiga. Oh ditulis. Oh ya Allah ya. Pelan-pelan. Ya nanti saya kirimkan ke Bunur. Ya. Ya. Ya tidak apa-apa, jadi kan tulis ya apa-apa. Karena menulis itu membantu menghafal. Ya. Apa yang kita goreskan di buku akan ikut terekam dalam memori kita. Ya. Makanya orang-orang zaman dulu itu lebih pintar dari anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang tinggal kopas gitu ya, copy paste gitu ya. Kadang-kadang perlu diambilnya tapi nggak tahu diwocok. Tapi kalau dengan menulis itu kan dia ingat. Nah, gimana ditulis. Jadi yang nomor berapa? Dua. Permusuhan terhadap dakwah akan berakhir dengan kehinaan. Yang pertama tadi, harta dan kekuasaan tidak bisa menyelamatkan jika digunakan untuk melawan agama Allah. Itu nomor satu. Nomor dua, permusuhan terhadap dakwah akan berakhir dengan kehinaan, meskipun di dunia tampak berjaya. Sabar. Tiga, peran keluarga. Peran keluarga. Maksudnya apa? Pasangan bisa jadi penolong dalam kebaikan atau sebaliknya, bisa menjadi sekutu dalam dosa. Suaminya korupsi didukung, terus ya, cari yang banyak-banyak ya. Aku siap menerimanya ya, dengan senang hati. Tapi hati-hati lo ya. Oh, sampai ketangkep. Nah, ya. Dia ketangkep kamu gak bela-bela lo ya. Nah itu. Itu ketiga ya, peran keluarga artinya pasangan bisa jadi penolong dalam kebaikan atau sebaliknya bisa menjadi sekutu dalam dosa. Ya, istrinya motivator itu setelah suaminya tangkap dia kabur kan gitu. Ini lagi dicari sama polisi. Berarti kan dia merasa bersalah ya. Ya. 4. Tentang bahaya fitnah dan ujaran kebencian. Apa yang dilakukan Ummu Jamil relevan dengan penyebar hoaks zaman sekarang. Ya, Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Jadi nomor 4 itu tentang bahayanya fitnah dan ujaran kebencian. Jadi apa yang dilakukan Ummu Jamil ini relevan dengan penyebar hoaks zaman sekarang. 5. Kemenangan dakwah tak bisa dihalangi oleh manusia, meskipun ditentang habis-habisan oleh orang yang merasa berkuasa dan merasa kaya. Kemenangan dakwah tak bisa dihalangi oleh manusia, meskipun ditentang habis-habisan oleh orang yang merasa berkuasa dan orang yang merasa kaya. Jadi selesai ya. Jadi surah Al-Hab ini merupakan peringatan ya, supaya kita jangan terperdaya oleh harta, jabatan, relasi untuk melawan kebenaran. Ya. Jadi Abu Lahab dan istrinya ini jadi simbol orang kaya dan berpengaruh yang menggunakan kekuatan untuk melawan dakwah. Ya. Saya di Jombang, ya, di Jombang itu ngaji di sana sebulan 2 kali, setiap bisa 2 kali, bisa 3 kali, setiap Sabtu ganjil. Ya, kalau Sabtu genap kan saya di Cagak Kirana, Sabtu genap. Sabtu ganjil saya di Jombang. Nah di Jombang itu Masya Allah, saya pengajian di rumahnya dokter, namanya Dokter Icus. Ya, rumahnya Dokter Icus, dia punya klinik di depannya. Itu tetangganya seberang rumah, seberang jalan, seperti ini gitu ya.
ini pengajian seberang jalan itu masya Allah. Ya. Setiap pengajian dimulai dia muter sound system. Kalau di sini horor kan gitu ya. Untungnya dia bukan horor tapi tetap mengganggu. Muter sholawat tapi biar gak karuan, gak umum. Ya. Ya tujuannya mengganggu. Ya. Berkamuflase ditutup-tutupi dengan sholawat. Dia muter sholawat. Biantar setiap saya ngaji. Gitu ya. Masya Allah. Tapi ya begitu. Ya. Tidak bertahan lama. Ya. Tapi memang cukup lama sih. Sampai saya hampir berapa bulan, 3 bulanan itu mendapat gangguan begitu ya. Nah, tapi kemudian masyarakat sekitar sendiri merasa terganggu dengan dia gitu ya. Masyarakat yang melaporkan ke Pak Lurah, akhirnya dipanggil Pak Lurah, akhirnya disetop ya. Maksudnya dia tidak lagi muter itu ya. Mengganggu dakwah. Wah, ada yang bertanya, kenapa jenengan kok ada pengajian depan rumah, bukannya ikut ngaji malah mengganggu? Alasannya apa? Beda aliran. Masya Allah, beda aliran. Padahal saya kesana pakai sarung, saya bilang gitu ya. Ya. Mayoritas di sana itu kan masyarakatnya sarungan gitu ya. Artinya tidak jauh beda. Ya. Itu hanya masalah MU dan NU. Gitu ya. Dianggapnya pengajian MU, sementara dianya NU kan gitu. Padahal saya bilang ya, saya ini alumni Lirboyo, kurang apa NU-nya gitu. Sarungan dan gitu. Jadi masih ada kalau masyarakat seperti ini, ya, pengganggu dakwah. Dan itu saya mengalami tidak hanya 1 kali, itu di Jombang, di Kediri, di 2 tempat saya pengajian di kampung. Di Kediri, tapi bukan di kota. Ya. Salah satunya di daerah yang mayoritas Nasrani. Sidoarjo, bukan Sidoarjo, satunya lagi. Ya. Yang kalau mau ke rumah saya itu, yang ke arah rumahnya Ustaz Pairin itu namanya apa itu? Daerah situ. Itu mayoritas Nasrani, yang Muslim cuma ada 30 kakak. Ya. Saya ngaji di masjid situ untuk ngopeni yang 30 kakak itu. Saya dihentikan pengajian. Sambil rejo. Tapi luar biasa yang menghentikan itu bukan orang Nasrani, sama-sama orang Islamnya. Gitu ya. Orang Islam. Saya sudah tidak boleh ngisi. Ya itu dianggapnya beda aliran lagi. Nah, gitu ya. Ya Allah, ya padahal saya kurang apa, penampilan saya udah begini, kalau masih mencuri gaya aneh-aneh. Pengajiannya katanya radikal. Masya Allah. Maksudnya radikal itu apa? Rada sedikit nakal. Radikal apa yang saya begini kok radikal, saya bilang gitu. Masya Allah. Ya semacam-macam. Ya. Itu pokoknya siapapun yang mengganggu dakwah tidak akan bertahan ya, karena melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai Al-Lahab. 1 surat lagi. Surat apa itu, Bu? An-Nasr. Ya. An-Nasr. Soalnya kita dari belakang. Kalau dari depan kan dari An-Naba. Enggak apa-apa, dari belakang. Soalnya sering dipakai. Betul. Jargon itu sering dipakai. Iya. Bahan saya seperti itu. Betul, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Ruang tidak urut juga boleh. Kan ada yang di Alif Mas Katang kajiannya kajian surat-surat pilihan. Nah, yang ada di Majmu' Syarif yang dibahas itu. Surat Yasin, surat Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Kahfi, itu yang dibahas. Al-Mulk gitu ya. Boleh. Baik, sekarang kita bahas surah An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan. Ya. Ini surat Madaniyah. Surat yang diturunkan di Madinah. Surat ke-110 terdiri dari 3 ayat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbih
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Surat ini menjelaskan tentang pemberitahuan tentang sempurnanya ajaran Rasulullah. Ya, surat ini tanda-tanda Rasulullah wafat. Ya. Karena surat ini terkait dengan pembebasan kota Mekah, Fathu Makkah. Ya. Jadi idza jaa Nasrullah wal Fath, yang dimaksud adalah pertolongan dan kemenangan dalam Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Allah menolong Rasulullah sehingga Islam tegak tanpa perlawanan. Karena Rasulullah aslinya kan Mekah, terusir sampai ke Madinah, kemudian dibebaskan lagi kota Mekah dari kaum musyrikin. Setelah Mekah terbebaskan, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu Makkah menjadi terbuka, suku-suku Arab pada masuk Islam secara besar-besaran. Islam menyebar cepat di Jazirah Arab. Nah, setelah itu Rasulullah mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah. Perintah Allah apa selanjutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saat kemenangan datang, perintah Allah bukan berbangga diri, tapi justru harus memperbanyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan sesuatu, bukannya berfoya-foya, tapi harus banyak beristighfar, memuji Allah, dan bertasbih. Nah, sementara di Indonesia itu kan kalau menang foya-foya, kalau kalah ngamuk. Atau istilahnya sampai bahasa begini, kalau menang mabuk, kalau kalah ngamuk. Nah, itu di Indonesia gitu ya. Ya. Kalau menang mabuk, ya, lupa diri. Tapi kalau kalah ngamuk. Ya. Innahu kana tawwaba, Allah selalu menerima taubat hambanya. Ini menjadi isyarat bahwa Rasul akan segera wafat karena tugas risalah sudah sempurna. Jadi menurut sahabat Ibnu Abbas, surat ini adalah tanda dekatnya ajalnya Nabi. Ya. Karena setelah turun surat ini, Rasul semakin memperbanyak zikir dan istighfar. Ya. Jadi kalau sudah sepuh, ya, sebagaimana Rasulullah itu, ya, mulai banyak memperbanyak ibadah, ya, berzikir, beristighfar. Ya. Nah, ada zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah di usia menjelang ajalnya, ketika mau meninggal itu. Ini Siti Aisyah yang menceritakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati akhir hidupnya, beliau sering membaca Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika menjelang ajalnya di usia-usia sepuhnya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu ya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu zikirnya Rasulullah di usia senjanya, kata Siti Aisyah. Yang artinya subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan memujinya, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya. Ya, jadi setelah Fathu Makkah, orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Nah, relevansinya dengan kondisi kekinian, nah, kita selalu coba hubungkan dengan kondisi kekinian setiap suratnya. Surat ini bagi orang Islam di zaman sekarang, ya, sangat penting, khususnya dalam konteks kemenangan dalam kekuasaan. Satu, ya, relevansi dengan kondisi kekinian. Satu,
Kemenangan adalah anugerah Allah, bukan semata hasil usaha. Ya, memang kita harus usaha, tapi yang menentukan adalah Allah. Makanya founding father, ya, pendiri bangsa ini, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3, masih apa nggak Bu? Pelajaran PMP dulu. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, jadi kemerdekaan itu karena dua hal. Pertama atas berkat rahmat Allah, yang kedua karena didorong oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu apa? Keinginan mulia. Isinya apa? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, gitu ya. Jadi saat kita sedang berjuang, ya, maknanya kan gitu. Saat kita sedang berjuang, dua hal ini yang kita butuhkan. Berjuang dalam hal apapun. Berjuang dalam ekonomi, berjuang terkait dengan kesehatan, berjuang dalam rumah tangga. Pokoknya berjuang apapun supaya kita merdeka, bebas, gitu ya. Ya, bebas dari utang, bebas dari masalah, gitu ya. Saat berjuang itu dua hal ini yang dibutuhkan. Keinginan yang luhur, keinginan yang luhur itu niat yang mulia, niat yang baik. Kita rajin bekerja, harus diniati yang baik untuk mencukupi kebutuhan keluarga, supaya bisa tenang dalam beribadah. Nah, itu namanya keinginan luhur. Bukan diniati karena panas-panasan dengan tetangga, bukan. Ya, itu niatnya nggak baik. Ya. Pamer dengan lingkungan, semua itu tidak baik niatnya. Yang kedua, karena kemerdekaan ini atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka saat kita berjuang itu jangan pernah melupakan Allah, libatkan Allah dalam perjuangan kita. Seperti para pejuang kita zaman dahulu, berjuang dengan babu runcing, melawan meriam, melawan senapan, gitu ya, senjata-senjata modern, gitu ya. Kalau hanya mengandalkan kemampuan diri yang sangat terbatas, kecil kemungkinan bisa menang. Tapi para pejuang kita zaman dahulu itu juga rajin ibadah. Kalau kita baca biografinya Jenderal Sudirman semuanya. Ya, Jenderal Sudirman itu rajin sholat tahajud. Jenderal Sudirman rajin puasa sunnah. Ya, ya. Jadi saat berjuang tidak hanya mengandalkan keinginan yang luhur, semangat yang tinggi, tapi juga tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi. Nomor satu tadi apa? Kemenangan adalah anugerah Allah, bukan semata hasil usaha. Penjelasannya, poin satu ini penjelasannya, Nabi SAW sudah berjuang 23 tahun, tapi kemenangan Mekah, ya, disebut sebagai Nasrullah, pertolongan Allah. Nabi berjuang 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Artinya perjuangan kan panjang, tapi disebutkan idza jaa Nasrullah, itu kan pertolongan Allah. Nah, berarti konteksnya dengan kekinian, ya, konteksnya kekinian, kaitannya dengan dakwah di zaman sekarang. Keberhasilan dakwah, keberhasilan politik umat, atau keberhasilan pribadi seperti bisnis, karir, harus disadari sebagai karunia Allah, bukan murni jerih payah kita sendiri. Saya ulangi penjelasan dari nomor satu ini. Nabi SAW sudah berjuang 23 tahun, tapi kemenangan Mekah disebut sebagai Nasrullah. Konteksnya dengan kondisi kekinian, keberhasilan dakwah, keberhasilan politik umat, atau keberhasilan pribadi seperti bisnis dan karir harus disadari sebagai karunia Allah, bukan murni jerih payah kita sendiri. Dua, ya, kemenangan menuntut kerendahan hati, bukan kesombongan. Relevansi surat ini dengan kondisi kekinian. Yang nomor dua, kemenangan menuntut kerendahan hati, bukan kesombongan. Penjelasannya, ya, kondisi zaman dulu, zaman Nabi,
saat orang berbondong-bondong masuk Islam, Allah tidak memerintahkan pesta atau euforia, tapi Allah memerintahkan perbanyak tasbih dan istighfar. Ya, penjelasan nomor 2 itu ya. Saat orang berbondong-bondong masuk Islam, ya, Allah tidak memerintahkan pesta atau euforia, tapi memperbanyak tasbih dan istighfar. Kalau kondisi kekinian, konteksnya dengan kekinian, banyak orang atau organisasi saat berhasil justru terlena, sibuk berbangga diri, bahkan saling berebut pujian. Nah, surat ini, An-Nasr ini mengingatkan agar apa? Saat sukses, tundukkan hati, jangan sombong. Itu konteksnya dengan kekinian begitu. Penjelasannya saya ulangi, konteksnya dengan kekinian, banyak orang atau organisasi saat berhasil justru terlena, sibuk berbangga diri, bahkan saling berebut pujian. Nah, surat ini mengingatkan saat sukses, tundukkan hati, jangan sombong. 3. Keberhasilan dakwah butuh pengelolaan spiritual. Keberhasilan dakwah butuh pengelolaan spiritual. Penjelasannya, pertumbuhan umat, banyaknya jamaah pengajian, ramainya masjid, itu kemenangan. Pertumbuhan umat, banyaknya jamaah pengajian, ramainya masjid, itu kemenangan. Tapi jika tidak dibarengi dengan zikir, syukur, istighfar, bisa jadi malah melahirkan ujub atau berbangga diri. Oh, aku kalau bukan aku kaiso ini. Nah, gitu. Ujub, berbangga diri. Nah, surat ini mengajarkan ya, tentang manajemen kemenangan dengan spiritualitas. Ya. Surat ini, An-Nasr ini mengajarkan tentang manajemen kemenangan dengan spiritualitas. Ya tadi, setelah menang, bertasbih, berzikir, beristighfar, gitu ya. 2 lagi, ada 5. 4. Relevansi surat ini dengan kondisi kekinian, isyarat tentang kefanaan dunia. Isyarat tentang kefanaan dunia, artinya dunia itu gak kekal. Ya. Penjelasannya, turunnya surat ini menjadi tanda dekatnya wafatnya Rasulullah SAW. Turunnya surat ini menjadi tanda dekatnya wafatnya Rasulullah. Nah, kondisi kekiniannya, setiap keberhasilan, komanya bukan situ. Setiap keberhasilan hidup harus diiringi kesadaran bahwa setiap keberhasilan hidup harus diiringi kesadaran bahwa dunia itu fana, ajal semakin dekat, dan bekal akhirat harus dipersiapkan. Konteksnya dengan kondisi kekinian, ya, setiap keberhasilan hidup harus diiringi kesadaran bahwa dunia ini fana, ajal semakin dekat, dan bekal akhirat harus dipersiapkan. 5. Pesan untuk pemimpin dan pejuang Islam. Penjelasannya, pemimpin atau tokoh yang berhasil membawa umat kepada kebaikan, pemimpin atau tokoh yang berhasil membawa umat kepada kebaikan harus semakin merendah, bukan semakin sombong.
Contoh kekiniannya, jika sebuah gerakan dakwah atau partai Islam atau lembaga umat berhasil mendapat dukungan luas, ya, maka jalan yang ditempuh adalah memperbanyak bersyukur, berzikir, bertasbih, beristighfar, bukan malah sibuk berebut kursi atau kekuasaan. Ya, itu relevansinya. Selesai. Cukup. Ya. Ustadz ditutup doa Ustadz untuk negeri kita yang lain. Oh, Masya Allah. Oke. Kita berdoa kepada Allah dengan harapan untuk diri kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat didatangkan jodoh yang terbaik oleh Allah. Kemudian anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang salih dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah, dan negara kita dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, tentrem, gemah ripah jinawi dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amayka fi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallim 'ala al-arzaq wa tuhassin bihi al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa disampaikan, dengan manfaatnya kurang biasa maaf. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.